Halo, perkenalkan, saya Rilham Wildan dengan NIM 22308-11027. Di sini saya akan membahas tentang analisis lingkungan organisasi. Apa itu lingkungan organisasi, definisi, dan tujuan? Lingkungan organisasi adalah semua hal yang memengaruhi jalannya organisasi, baik dari dalam internal maupun dari luar eksternal. Tujuan utama dilakukannya analisis. Ini adalah untuk mengetahui peluang, opportunity, and common threat, kekuatan strength, dan kelemahan weakness organisasi. Jenis-jenis lingkungan organisasi. Analisis lingkungan terbagi menjadi dua bagian utama, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 1. Lingkungan internal. Lingkungan internal terdiri dari faktor-faktor yang bisa dikendalikan oleh organisasi. Faktor-faktor internal meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, SDM, IBR daya manusia, budaya organisasi, keuangan dan aset, teknologi yang digunakan, kepemimpinan dan gaya manajemen, proses kerja, dan inovasi. Alat analisis. Analisis ini biasanya menggunakan alat IFA's Internal Factor Analysis Summary. 2. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor dari luar organisasi yang sulit dikendalikan, tetapi berpengaruh besar terhadap organisasi. Lingkungan eksternal terbagi lagi menjadi dua. Lingkungan mikro dekat, faktor-faktor yang memiliki interaksi langsung dengan organisasi, pelanggan, pesaing, pemasok, mitra, distributor, regulator, pemerintah lokal. Lingkungan makro luas, faktor-faktor yang mencakup skala yang lebih besar dan memengaruhi seluruh industri. Alat analisis. Lingkungan makro biasanya dianalisis dengan model PESTEL political, economic, social, technological, environmental, legal. Teknik-teknik analisis lingkungan. Beberapa teknik digunakan untuk melakukan analisis lingkungan. Menggabungkan faktor internal IFAS dan eksternal IFAS. 1. Analisis SWOT. Analisis SWOT menggabungkan faktor internal, kekuatan, dan kelemahan, dan faktor eksternal, peluang, dan ancaman. Kekuatan strength, aspek positif internal organisasi. Kelemahan weakness, aspek negatif internal organisasi. Peluang opportunity, faktor eksternal yang menguntungkan. Ancaman threat, faktor eksternal yang merugikan. 2. Matrix IFAS dan IFAS. IFA's Internal Factor Analysis Summary. Matrix yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor strategis internal organisasi. IFAS, External Factor Analysis Summary. Matriks yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor strategis eksternal organisasi. 3. Matrix Wrong Space Matrix. Tujuan dari matriks ruang adalah untuk menentukan posisi strategis organisasi. Posisi strategis ini dibagi menjadi kuadran. Kuadran 1, posisi terbaik. Kuadran 2, pertimbangan strategis. Kuadran 3, situasi menurun. Pilihan, jalan utama yang akan diambil organisasi untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang sambil mengatasi kelemahan dan ancaman. Tahap ini melibatkan menghubungkan analisis SWOT untuk merumuskan strategi yang efektif. Strategi dirumuskan berdasarkan kombinasi dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang telah diidentifikasi. Tahap ini melibatkan menghubungkan analisis SWOT untuk merumuskan strategi yang efektif. Strategi dirumuskan berdasarkan kombinasi dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang telah diidentifikasi. Setelah sebuah organisasi melakukan analisis lingkungan PESTEL dan SWOT langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi untuk merespons temuan tersebut. Ada beberapa kerangka kerja framework, strategi umum yang paling fundamental dalam manajemen. 1. Strategi Competitive Generate adalah strategi paling dasar tentang bagaimana sebuah organisasi akan bersaing di pasarnya. 2. Strategi pertumbuhan. Kerangka kerja ini berfokus pada di mana organisasi akan mencari pertumbuhan, berdasarkan apakah mereka menggunakan produk yang sudah ada atau baru, di pasar yang sudah ada atau baru. 3. Strategi adaptif. Kerangka kerja ini mengkategorikan organisasi berdasarkan sikap atau postur mereka dalam merespons lingkungan yang dinamis. Studi kasus. Analisis lingkungan eksternal produsen mobil listrik BYD. Konteks. Produsen mobil listrik BYD meningkatkan investasinya untuk membangun pabrik di Indonesia. Keputusan ini memerlukan analisis lingkungan eksternal yang mendalam karena faktor-faktor di luar organisasi yang sulit dikendalikan akan sangat memengaruhi keberhasilan operasi dan strategi. Keberhasilan operasi dan strategi perusahaan. Kesimpulan, analisis lingkungan. Organisasi sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang memengaruhi kinerja dan arah strategis perusahaan
baik dari dalam maupun luar organisasi. Hasil dari analisis dapat menunjukkan bahwa sebuah organisasi berada pada posisi yang siap untuk memanfaatkan peluang eksternal berkat kekuatan internalnya yang solid. Namun juga dapat menunjukkan adanya risiko serius jika kelemahan internal tidak segera diatasi. Apakah Anda ingin saya memberikan contoh rinci mengenai bagaimana faktor-faktor dari lingkungan eksternal seperti pada kasus BYD dapat dianalisis? Sekian materi kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.